action let's go 저 건물을 찾으러 Pura Mandaragiri Semeru Agung ini bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah berupa gambar, video visual maupun mengunjunginya secara langsung yang dapat memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah. Pura Mandaragiri Semeru Agung dibangun sejak tahun 1988. Pura Mandaragiri Semeru Agung dijaga oleh Bapak Edi Sulianto yang menjabat sebagai penyuluh agama Hindu Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sekarang saya sedang berada di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Tujuan saya ke sini adalah untuk mewawancarai sejarah yang terdapat di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Pak, permisi. Kami dari Sekolah SMP Negeri 1 Suwodono ingin mewawancarai Pak ini untuk tugas. Bisa diperkenalkan namanya siapa Pak? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jadi saya Edi Sumianto selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Lumajang. Selain itu juga saya menjabat di Ketua Paruman Walaka Parisade Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang. Jadi Parisade itu kalau di Muslim sama dengan majelisnya. Jadi kalau di Muslim itu MUI, kalau di Hindu itu adalah Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, di situ saya menjabat Ketua Paruman Walaka atau di bidang penasihatnya. Kalau dulu 15 tahun yang lalu, jadi mulai tahun kemarin dari gantikan saya menjabat Ketua Umumnya selama 15 tahun. Bisa langsung ke pertanyaannya aja ya Pak? Iya, monggo. Bagaimanakah sejarah berdirinya Pura Luhur Giri Kusuma? Jadi saya lupa. Jadi ini Pura Mandaragiri Semeru Agung. Bagaimana sejarahnya? Awalnya adalah terbentuknya Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang pada tahun 1986. Salah satu program dari Parisade itu adalah membuat pura yang bisa mempersatukan umat di Kabupaten Lumajang. Artinya umat sebelum adanya pura ini masih belum ada yang saling kenal antara daerah satu dengan daerah yang jauh-jauhnya. Umat sebelum sini belum kenal dengan umat yang dari Projiwo, dari Tempur Sari dan daerah lain Cialit. Tapi dengan adanya Pura Mandaragiri Semeru Agung ini sekarang udah saling mengenal. Awalnya hanya kepingin membuat pura yang bisa mempersatukan umat di Lumajang. Namun perkembangan itu terus terjadi. Jadi pada umat sudah mulai membangun yang awalnya tidak seluas ini pura. Kita atau kami hanya memiliki tanah seluas 20 kali 60 meter. Luas tanahnya mau dibangun sekretariat Parisade dan tempat persembahyangan umat. Nah begitu di Bali, di Pura Besakih, sana ada upacara besar, ada tokoh-tokoh dari Bali yang mendak tirta atau mengambil air suci ke Semeru, tempatnya di Watu Kloson. Nah beliau dengar informasi bahwa di Senduro akan ada dibangun pura, maka tokoh-tokoh itu mampir ke sini berembuk. Nah akhirnya beliau ini mendukung pembangunan pura yang ada di sini, sehingga tokoh-tokoh yang ada di Bali itu menghimpun diri untuk membantu panitia yang ada di Lumajang. Jadi tokoh yang dari Bali diketuai oleh Cokorda Agung Suyase itu dari Ubud. Beliau yang getol menginformasikan umat yang ada di Bali untuk mendukung pembangunan ini. Akhirnya dukungan itu benar-benar terjadi dan luar biasa, di luar perkiraan kami yang tadinya hanya seluas 20 kali 60 meter, nah sekarang sudah jadi ini menjadi 1,4 hektar. Nah seperti itu awalnya, jadi dari program Parisade, setelah itu berkembang sampai sekarang. Nah dari Bali itu juga demikian. Jadi yang tokoh-tokoh dari Bali ada yang merasa dikasih amanat oleh orang tuanya. Jadi ketika tahun 1963 itu ada upacara Ika Dasarudra di Bali. Tokoh-tokoh itu juga mendatangkan sini, ambil air suci sini. Orang tuanya punya cita-cita untuk membangun pura di Lumajang karena ini berkaitan dengan keberadaan Gunung Semeru. Nah dari situ akhirnya anak-anaknya ini termasuk keluarga Puri Ubud tadi itu punya kewajiban untuk melanjutkan amanat
pesan dari orang tuanya dan itu mewujudkan pura yang ada di Lumajang. Baik Pak, bagaimanakah konsep Pura Mandara Giri Semeru Agung? Jadi kalau konsep dari segi struktur bangunan di sini dibagi menjadi 3 bagian atau yang disebut dengan Tri Mandala. Jadi ada Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala itu ini yang di bawah ini Wantilan, Indopo ini sama ini. Nah, di sini ini di areal ini termasuk Madhya Mandala. Madhya itu tengah dan yang ini di dalam ini adalah tempat untuk persembahyangan atau untuk ibadahnya, di situ disebut dengan Utama Mandala. Nah, jadi kalau konsep Tri Mandala ini kalau diibaratkan manusia, tubuh manusia itu Nista Mandala itu ibaratnya kaki, di sini di Madhya Mandala ibarat badan, dan Utama Mandala itu ibaratnya kepala. Jadi seperti itu. Siapakah yang dipuja atau disembah di Pura Mandara Semeru Agung? Nah, siapa yang dipuja, yang disetanakan di Pura Mandara Giri Semeru Agung ini adalah Hyang Siwa Pasopati. Jadi Tuhan dengan sebutan Siwa Pasopati. Jadi dalam konsep Hindu, nama Tuhan itu ada 1000 nama Tuhan, sahasra nama Tuhan. Jadi karena Tuhan yang tidak terbatas, maka kita tidak bisa memberikan batasan nama, hanya satu nama. Makanya disebut Siwa, disebut Brahma, disebut Wisnu, disebut Rudra, itu hakikatnya adalah satu. Cuma fungsinya ya yang berbeda. Jadi misalnya Brahma itu adalah Tuhan waktu menciptakan alam semesta beserta isinya. Disebut Wisnu ketika Tuhan memelihara ciptaannya beserta isinya. Nah, Siwa itu adalah memeralina, mengembalikan unsur-unsur alam yang sudah tidak terpakai ini ke asalnya. Contohnya, peran Siwa atau tugas Siwa itu gimana? Waktu ketika misalnya di sini sekitar kita banyak tumbuh-tumbuhan, ketika itu usianya sudah tua mati, maka proses penghancuran inilah yang disebut dengan memeralina, mengembalikan unsur-unsur alam kembali ke asalnya. Itu Siwa. Jadi bukan perusak tetapi memeralina. Yang disebut Brahma, Wisnu, dan Siwa itu hakikatnya tunggal, cuma fungsinya yang berbeda. Kayak saya ini misalnya kalau pas ada di hadapan teman, saya bisa disebut sebagai seorang penyuluh. Kalau saya di rumah disebut sebagai kepala keluarga. Mungkin kalau saya pas ngajar disebut sebagai guru. Saya sebagai ketua parisade misalnya. Sebutan ada ketua parisade, guru, kepala rumah tangga, penyuluh. Itu hakikatnya hanya satu, saya. Jadi hanya fungsinya yang berbeda. Makanya sebutan Tuhan dalam Hindu itu, nama Tuhan dalam Hindu itu banyak. Kapankah pelaksanaan puja wali di Pura Mandara Giri Semeru Agung? Nah, puja wali di Pura Mandara Giri Semeru Agung itu memakai perhitungan sasih. Jadi dalam konsep ajaran Hindu ada yang disebut dengan perhitungan sasih, itu mulai sasih kase, karo, ketiga, kapat, kelima, kanem, kepitu, kawolu, kesanga, dasa, jesta, sada. Jadi itu dalam perhitungan kalender Tengger. Jadi kalau menghitung kapan puja wali itu sama dengan ulang tahun. Sama ulang tahun pura ini, kapan pura ini diresmikan, kapan pura ini diambil. Setiap itulah kita mengadakan puja wali, yaitu tepatnya pada Purnamani Sasih Kase. Jadi pada bulan purnama, bulan pertama dalam perhitungan kalender Saka. Jadi antara bulan Juni, akhir Juni dan Juli. Jadi untuk tahun ini nanti puncak acara puja wali atau Biodalan Pura Mandara Giri Semeru Agung itu jatuh pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Semua tanggal masanya nggak selalu tepat, tetapi yang perhitungan kalender Sakanya tadi pas bulan purnama Sasih Kase itu dalam Pura Mandara. Bagaimanakah status dan fungsi Pura Mandara Giri Semeru Agung? Jadi statusnya Pura Mandara Giri Semeru Agung itu sebagai pura kayangan jagat. Artinya bahwa pura ini penyungsungnya atau pemedahnya atau umat yang hadir bisa partisipasi, seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun juga boleh untuk melakukan bakti atau sembahyang ke sini.
Jadi kalau dalam Hindu itu ada pura kawitan, pura kelanting. Kalau pura kawitan itu berkaitan dengan keluarga, garis keturunan. Kalau pura melanting itu untuk para pedagang pasar misalnya. Ada pura Kayangan 3. Pura Kayangan 3 itu penyungsungnya, pemodanya terikat oleh teritorial. Nah, ini adalah pura teritorial dalam artian desa ini berarti ini pura ini yang ngerawat punya tanggung jawab ya. Masyarakat desa ini, di luar desa itu nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau untuk Pura Mandaragiri Semeragung ini adalah masuk pura Kayangan Yagan. Jadi seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara punya kewajiban untuk melakukan bakti di sini, untuk membantu misalnya keberlangsungan pura di sini. Apakah ada prasasti yang memuat tentang berdirinya Pura Giri Semeru Agung? Jadi kalau prasasti yang ada itu adalah prasasti berkaitan dengan peresmian Pura Mandaragiri Semeragung, yaitu tertanggal 3 Juli tahun 1992 oleh Menko Kesra saat itu adalah Bapak Suparjo Rustam. Selain itu ada prasasti juga yang berkaitan dengan telah dilaksanakan upacara besar, yaitu upacara Pancawalikrama yang ditandangani oleh Menteri Pariwisata termasuk Gubernur Bali, Gubernur Jawa Timur. Nah, seperti itu ada prasasti. Jadi kalau berkaitan dengan sejarah berdirinya tidak ada, tapi prasasti yang berkaitan dengan peresmiannya ada. Mengapa disebut Pura Mandaragiri Semeru? Nah, ini nama Mandaragiri Semeru Agung karena pura ini berkaitan erat dengan keberadaan Gunung Semeru. Makanya namanya Semeru Agung. Sebenarnya Mandara, Giri, Mandara itu artinya juga gunung, Giri itu juga artinya gunung. Jadi Mandaragiri Semeru Agung karena sekali lagi bahwa pura ini erat kaitannya dengan keberadaan Pura Mandaragiri Semeru Agung. Bahkan bisa dikatakan sebagai miniaturnya Gunung Semeru. Simbolisasi apakah yang terkandung pada unsur Trimandala di Pura Mandaragiri Semeru Agung? Simbol-simbolnya ya. Jadi dari Trimandala, kalau di utama mandala itu ada bangunan yang disebut bangunan utamanya disebut dengan Padmasana, atau di sini disebut dengan Padmanaba. Kenapa disebut dengan Padmanaba? Karena di sini adalah sebagai induknya pura-pura yang ada di Bali. Nah, Padmasana atau Padmanaba itu adalah miniatur dari alam semesta itu sendiri. Jadi Padmasana atau Padmanaba itu adalah miniatur dari alam semesta itu. Sehingga dalam konsep sembahyang atau bakti umat Hindu itu Tuhan dihadirkan, dimohon turun, dibuatkan miniatur alam semesta itu. Tuhan itu disestanakan di Padmasana itu. Jadi bukan patungnya atau bukan bangunnya itu yang dipuja, tetapi Tuhan yang dihadirkan, dimohon hadir untuk disestanakan di miniaturnya alam semesta itu. Yang disebut dengan Padmanaba. Itu yang di utama, pasti ada bangunan itu Padmasana atau Padmanaba kalau di sini. Nah, sedangkan yang di Madhya Mandala itu ada bangunan termasuk Gedung Simpen, Balegong, tempat sandekan. Di sini ada Pasraman Pendeta, Pasraman Pemaku. Nah, ini bangunan ini diizinkan. Nah, untuk yang di Nista Mandala itu ada kayak pendopo. Kalau di sini disebut dengan wantilan. Itu gunanya untuk ada melaksanakan resepsi semacam halal bihalal dan lain sebagainya. Sehingga kalau di Nista Mandala itu pengunjung umum boleh masuk. Tetapi kalau di Madhya Mandala dan Utama Mandala memang hanya orang-orang tertentu, dalam artian orang yang mau ibadah, orang yang mau sembahyang. Karena kalau udah masuk ke sini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Contohnya ketika ada wanita sedang haid, itu tidak boleh masuk di area sini karena ini ada area yang disucikan. Nah, seperti itu. Oke Pak, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Itu saja yang dapat saya laporkan mengenai sejarah Pura Mandaragiri Semeru Agung. Sekian dan maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.